Raja terakhir nih bos, turun tangan memerintahkan Kapolri untuk mengawal kasus Vina secara transparan. Kalau udah raja terakhir nih, Ngab Owi, King Owi yang ngomong, kelar bos. Hola netizen yang tercinta, Presiden Jokowi buka suara soal kasus Vina Cirebon yang kembali viral. Jokowi meminta agar kepolisian dapat transparan mengungkap kasus tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jokowi bahkan sudah meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan anak buahnya benar-benar mengawal kasus Vina dengan transparan. Selain itu, Jokowi juga telah memerintahkan agar kepolisian tidak menutup-nutupi apapun terkait kasus Vina tersebut. Sebelumnya diberitakan polisi baru saja menangkap Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina Cirebon. Selama buron, Peggy sulit ditemukan karena selalu berpindah-pindah dan berganti identitas. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas. Kata dia, di tempat kerjanya sebagai buruh bangunan, Peggy dikenal sebagai Robby. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jokowi minta Polri transparan usut kasus Vina Cirebon. Ya, jadi selain netizennya, aya nama presiden oke geus perhatikeun ya, geus nyeun perintah oke supaya ngusut kasus ieu teh transparannya. Arek ditutup-tutupan wae ieu teh, ieu panglima tertinggi negara ieu anu mere perintah ieu piraku moal denge nya. Sampai dalam tuh Netizen Indonesia, jos, keren. Raja terakhir nih bos, turun tangan memerintahkan Kapolri untuk mengawal kasus Vina secara transparan. Kalau udah raja terakhir nih, Ngab Owi, King Owi yang ngomong, kelar bos. Padahal kalian nih netizen Indonesia mengawal kasus ini setahu saya belum sebulan loh. Tapi sampai bisa raja terakhir nih bos sudah turun tangan. Bener-bener jos kalian. Sorry ya, jempol gua cuma punya 2. Jadi gua angkat 2 jempol buat kalian. Kalau punya 10, gua angkat semua nih. Respect, hormat netizen Indonesia, jos. Gue tuh ngerasa kayak sangat miris ya, gue kasihan banget sama diri gue sendiri dan semua temen-temen gue yang tinggal di Indonesia. Karena kenapa hukum kita itu sangat-sangat buruk gitu ya, sampai kita itu nggak bisa menegakkan keadilan untuk kaum yang lemah gitu. Gue ngerasa gue adalah bagian dari kaum yang lemah itu, dan gue ngerasa kalau gue suatu saat nanti ada di posisi itu, gue pun gak akan bisa menang. Kalaupun misalnya nanti ya, gue akan ngebayangin ya, gue tuh jadi ngebayangin ya, jir kalau misalnya tiba-tiba gue yang jadi DPO, gue tuh gak akan punya power dan apa ya, gue gak bisa apa-apa, gue akan tetap jadi tuker kepala itu gitu loh. Intinya ada 2 cara untuk menyelesaikan kasus Vina Cirebon ini. Yang pertama, tolong kepada Bapak Polri dan Polda yang terhormat atau Bapak Jenderal Listio Sigit, tolong panggil petinggi Polri Ciko yang menjabat tahun 2016 silam. Karena kejadian kasus Vina Cirebon ini terjadi pada tahun 2016, dan pada saat di tahun itu petinggi Polri Ciko yang menjabat itu adalah Bapak Brigjen Pol IJ dan juga Bapak Brigjen Pol Afide. Hal ini juga sudah dibilang jauh-jauh hari oleh Volt Cyber di akun aplikasi sebelah, dan juga ada banyak beberapa netizen yang meminta agar petinggi Polri ini, agar Bapak Brigjen ini dipanggil dan dimintai keterangan pada saat itu. Tapi kenapa sepertinya bapak-bapak yang terhormat rasanya susah dan sulit sekali sekedar hanya untuk memanggil dan meminta keterangan yang pada saat itu menjabat di Ciko. Dan teruntuk bapak-bapak yang terhormat, saya sudah dicap oleh seluruh netizen yang ada di Indonesia saya adalah buzzer dari pihak bapak-bapak semua. Tapi biarkan mereka menilai sendiri apakah ada seorang buzzer yang speak up dengan lantang untuk meminta bapak-bapak semua melakukan ini. Dan cara yang kedua, gue udah selalu berkoar-koar dan gue sudah selalu berteriak-teriak di VT-VT gue yang sebelumnya. Tolong kepada seluruh awak media untuk memanggil Om Wiram Birawa dengan Bang Mel-Mel, karena Om Wiram Birawa ini pada saat ini sedang mengejar-ngejar Bang Mel-Mel untuk membongkar kejanggalan di balik kesaksiannya tersebut.
tersebut. Tapi sangat disayangkan, sepertinya Bang Melmel sudah meminta perlindungan kepada tim Hotman Paris 911. Dan dengan itu semakin mempersulit untuk membongkar semua kejanggalan yang ada di kasus ini. Tetapi pesan saya kepada tim Hotman Paris 911 agar tidak sembarangan memberikan perlindungan kepada orang yang statusnya belum jelas pada saat ini. Maka dari itu tim Hotman Paris 911 harus membuat komunikasi yang rutin, harus sering-sering berkomunikasi dengan Om Wirang Birawa. Dan percaya sama saya, apabila dua cara ini sudah dilakukan, maka semua kejanggalan-kejanggalan dan dalang di balik kasus ini semua pasti akan segera terungkap. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang bertanggung jawab dan yang memiliki wewenang untuk menjalankan dua cara ini sudah menjalankannya dari kemarin-kemarin? Dan dari perkembangan berita dan update selama ini kita semua bisa nilai sendiri. Tetapi tidak apa-apa, apabila pihak yang berwajib tidak bisa mengundang petinggi Polri ini, maka saya meminta usul kepada penegak hukum, kepada semua bapak kejaksaan yang terhormat, agar memanggil semua orang yang terlibat ini di sidang pengadilan nanti. Dan saya meminta agar sidang pengadilan nanti dilakukan secara terang benderang dan tidak dilakukan secara tertutup, agar kita seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa orang yang sudah selama ini menskenario cerita dari Vina ini. Justru kalau tahu siapa backingannya, kalian bungkam selamanya. Kata siapa? Selagi itu menandakan kebenaran, saya yakin netizen tidak akan bungkam. Ya, mau backingannya siapapun, netizen itu tidak akan pernah takut. Ya, tahu toh? Tuh, siapa tuh? Arif Mahathir atau siapa tuh? Yang anaknya Jenderal Bintang 2 melakukan pengeroyokan, ketangkep, di penjara. Ferdi Sambo ya, yang jenderal aja masalah di penjara. Tommy Soeharto, ya, itu hanya beberapa kasus ya, apalagi ini ya. Insya Allah semua pelakunya akan tertangkap ya, mau backingannya siapapun, saya yakin netizen Indonesia lebih kuat ya. Terima kasih. Jadi begini, ini kan kasus Vina tahun 2016. Ya, waktu itu tersangkanya kan nama-namanya udah tercatat semua. Ya kan, nama-namanya udah tercatat semua. Ada Eko, ada Egi atau Peggy, ada Panji, ada Dani, ada Andi, ada Andika. Banyaklah ya nama-nama tersangkanya. Entah total berapa kan semua sudah tercatat, ya kan? Nah, sampai persidangan itu nama-nama tersebut, sampai persidangan itu semua sudah dijabarkan. Dalam artian misalnya ada tersangka namanya Andi melakukan ini. Ada tersangka namanya Peggy atau Egi melakukan ini. Ada tersangka namanya Eko melakukan ini. Ada tersangka namanya Andika dan lain-lain melakukan ini gitu loh. Ya, jadi semua nama tersebut sudah tercatat di 2016 lalu sampai dibawa ke persidangan, dan semua nama tersebut, tersangka itu semua sudah tercatat apa yang mereka lakukan, siapa melakukan apa dari awal sampai akhir. Jadi agak susah atau tidak masuk akal bagi saya kalau tiba-tiba ada nama yang dihilangkan begitu saja, kayak Andi dan Dani ya, tiba-tiba dihilangkan, padahal waktu di BAP atau di sidang nama itu ada, dan nama itu dihilangkan dengan sangat mudah dengan alasan salah sebut. Terus 2016 lalu kenapa nama itu ada sampai ke persidangan? Berarti itu kan tidak menghormati hakim, tidak menghormati persidangan. Namun ada satu yang kemudian janggal bagi saya, dan saya kemudian berpikir ada satu tersangka namanya Ripaldi. Dia tidak ikut kasus Vina dan tapi dia dimasukkan, diikutkan. Dia beda kasus senjata tajam, tapi digabung dengan yang lainnya. Jadi seolah-olah dia ikut dan Vina. Namun yang ingin saya bahas, Ripaldi itu katanya disuruh dipaksa merubah nama menjadi Andika, ya. Terus Ripaldi terus nolak karena dia bukan Andika. Namun katanya dia disiksa untuk mengaku menjadi namanya Andika, padahal nama dia Ripaldi. Nah, saya bertanya kepada kalian, jangan-jangan ke-9 tersangka yang dipenjara sekarang itu namanya
kesembilannya berbeda dengan nama asli mereka. Gimana? Ada kemungkinan nggak? Maksudnya kayak Ripaldi disuruh menjadi Andika. Jangan-jangan tersangka ke-9 orang itu nama aslinya diganti dengan nama yang buron, gitu loh. Jadi tersangka itu dikambing hitamkan, disuruh mengaku bernama lain, menggantikan tersangka asli. Nama mereka diubah, menggantikan tersangka asli. Setelah nama mereka diubah, mereka disuruh tanda tangan untuk menghentikan kasus. Gimana menurut kalian? Ada kemungkinan nggak? Ya. Jadi itu bukan nama asli mereka, itu dalam karangan saya. Kemudian ada katanya yang ikut namanya Eko. Eko, itu kan ada saksi yang maskeran itu ya. Itu inisialnya AEF. E itu apa ya? Masa Eko? AEF. E itu Eko ya? Apa Edi? Tapi nama Eko kan banyak ya. Ya, jadi itu aja. Terserah kalian netizen yang menilai. Itu cuma karangan saya.